Apa yang terjadi di sini? Siapa itu? Apa yang terjadi? Apa kau baru saja melihat itu? Berani-beraninya menyagapku. Saat dewa ini sedang tidur siang. Itu benar-benar keterlaluan. Apa yang terjadi, Presiden Lan? Presiden Lana. Presiden Lan, lihat ke sini. Presiden Lana. Mungkinkah hatiku sedang berdebar? Presiden Lan, sangat tampan. Aku mencintaimu. Presiden Lan. Bisakah pria sesempurna ini benar-benar ada di dunia ini? Dia bahkan lebih tampan daripada Erlang Shen. Ini adalah harta karun terbaik di dunia manusia. Apa yang sedang terjadi? Presiden Lan. Presiden Lana. Lagi pula dia adalah... Minggir. Sudah kubilang minggir. Kau benar-benar berani berbicara kepada dewa ini seperti itu. Tapi, aku sebenarnya cukup menyukainya. Tunggu, benang merah yang tak terlihat oleh manusia. Ikat dia. Tidakkah kau akan berlutut di hadapan Rok Delima Dewi ini? Tidak ada yang bisa menghindari benang merahku. Lepaskan cinta penuh gairahmu sekarang. Keamanan. Apa yang sedang kalian lakukan? Presiden Lana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Singkirkan orang-orang tidak penting ini dari sini. Aneh, Tetaplah diam. apa yang kau lakukan? Lepaskan dewa ini. Jangan pergi Presiden Lana. Jangan pergi Presiden Lan. Presiden Lana. Presiden Lan. Aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa menemukan istri juga. Bahkan kau ikut menindasku. Aku jelas sudah menggunakan benang merah. Kenapa tidak ada reaksi? Aku belum pernah menanggung penghinaan seperti ini. Hanya karena harimau tidak mengaum. Kau menganggapku kucing sakit. Aku ingin melihat apa yang begitu berbeda dari pria fana. Manusia, tenggelamlah dalam cinta. Apa ini? Perasaan yang menggetarkan ini. Aku tahu itu. Pesonaku masih tak terkalahkan. Nona Dewa. Dia adalah Nona Dewaku. Celaka. Kenapa ada begitu banyak orang? Sian-sian, tunggu aku. Tunggu aku. Nona Dewa. Tunggu aku Sian-sian. 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 Tunggu aku. Jangan bersuara. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Mereka seharusnya segera lewat. Sian-sian. Mereka benar-benar tidak menemukan kita. Tadi itu sangat berbahaya. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersama orang-orang tidak berguna itu? Kau harus menjadi milikku, kekasih eksklusifku. Sendiri. Sian-sian. Sian-sian. Sian-sian, tanganmu sangat lembut. Kemarilah sentuh wajahku. Lebih keras. Hancurkan aku. Injak aku. Sian-sian, kau sangat menggemaskan. Dasar mesum. Ini adalah kasih sayang Sian-sian untukku. Sian-sian, biarkan cinta itu datang lebih membara. Seseorang tolong selamatkan aku. Wensil Dewa Bumi. Untung kau datang tepat waktu. Jika tidak, hidupku pasti sudah berakhir. Jika aku tahu siapa yang mengirimku turun ke dunia fana, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku juga kehilangan tanda pengenalku. Sekarang, aku bahkan tidak bisa kembali ke Istana Langit. Ketika seorang dewa turun ke dunia manusia, kekuatan sihir mereka turun drastis. Tapi tidak hilang sepenuhnya. Ini semua salahku karena terlalu marah. Seharusnya aku tidak menggunakan sihir pada manusia. Jika Istana Langit tahu, mereka pasti akan menghukumku dengan berat. Ini semua salah Lan Yumwang. Dialah yang membuatku marah. Katakan padaku mengapa Lan Yumwang ini tetap tidak terpengaruh. Olah benang merahmu. Jika kita menyelesaikan 3 keluhan yang belum terselesaikan itu, akankah semuanya terhapuskan?
Beri aku 3 hari. Aku akan memperbaiki semua ini. Masalah yang telah kutimbulkan. Aku bertanya-tanya, apakah rencana Wenxiu akan benar-benar berhasil? Pakaian ini adalah sesuatu yang secara khusus dibuat Wenxiu untuk pekerjaan pengiriman. Silakan. Aku di sini untuk mengantar makanan. Tunggu. Habislah aku. Apakah kau orang baru? Aku kurir pengiriman yang baru dikontrak. Untuk pilih. Pel mengantar makanan, tapi tidak di dalam kota. Pantas saja aku tidak mengenalmu. Silakan. Aku benar-benar bisa masuk. Ini pasti tempatnya. Pria ini. Dia benar-benar tahu cara menikmati hidup. Kantor yang sangat besar. Apa ini? Lepaskan dewa ini sekarang juga. Itu kau. Lan Yongwang. Keamanan. Ada seseorang di sini. Hei, kenapa kau memanggil keamanan lagi? Kali ini, merekalah yang membiarkanku masuk. Apa? Keamanan membiarkanmu masuk. Kali ini, saya datang untuk mengantar makanan. Pengiriman makanan. Aku tidak memesan makanan apapun. Keamanan. Ada seseorang di sini. Tangani ini segera. Aku benar-benar di sini untuk mengantar makanan. Mohon maaf, sepertinya ini makanan yang kupesan. Sempurna. Ini pesananmu. Shen Qingyu pelukis. Tampan, apakah nama Anda Shin Qingyu? Benar. Pengirimannya. Karena makananmu sudah diantarkan. Kenapa kamu masih berlama-lama di sini? Kau. Lan Yongwang. Tunggu saja dewa ini akan menangkapmu. Nora. Pesananku. Nora. Tunggu. Nona cantik. Pesanan makananku masih bersamamu. Maafkan aku, tadi aku sangat kesal dengan balokes itu. Aku benar-benar lupa. Tidak apa-apa. Aku tidak tahu. Jika boleh dengan segala hormat, aku ingin mengantarmu. Kau cukup tampan. Kau terlihat seperti orang baik. Tapi bagaimana bisa kau berteman dengan orang seperti itu? Ini untuk pekerjaan. Sejak pertama kali melihatmu, mataku tidak bisa berpaling darimu. Jika kau tidak keberatan, bolehkah saya mengundang Anda menjadi model saya? Aku ada urusan, jadi aku pergi sekarang. Sampai kita bertemu lagi. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin aku bisa melihat bahwa aku memiliki ikatan keluhan yang belum terselesaikan dengan pria bernama Shen Qingyu itu? Dan kau tahu, pria berwajah cendekiawan tadi. Xiao Hongrong benang merah kecil. Terlihat jauh lebih menyenangkan daripada pria lain itu. Apa yang kau lihat? Monster macam apa ini? Apa monster macam apa? Kenapa kau begitu The jelek? film was translated Dewa and ini adalah benang narrated merahmu by itulah. M. Siapa Media. aku? Bagaimana bisa begitu? Jangan bercanda. Bagaimana bisa benang merahku terlihat begitu mengerikan? Shen Qingyu, apakah ini perbuatanmu? Dewa ini jelas mencoba membantumu, menarik sedikit romansa, dan kau menyalahkanku. Itu benar-benar kau. Katakan padaku, sebenarnya berapa banyak benang merah yang telah kau pasang padaku? Katakan yang sebenarnya, dan aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Kau harus menangkapku dulu. Kau bocah nakal. Tangkap aku dan aku akan memberitahumu. Jangan lari. Lu bayi mahasiswa olahraga. Sangat tampan. Lagi pula kau tidak akan pergi malam ini, jadi kami akan berangkat duluan. Baiklah silakan. Sampai jumpa besok, dadah. Dadah. Sangat tampan. Terlalu tampan. Minggir. Kau membuatku takut setengah mati. Kau yang menyebalkan Xiao Hong. Apakah kau mencoba menabrakku dan membunuhku? Untung saja aku menghindar dengan cepat.
Kau makhluk kecil. Kau sangat lucu. Apa yang kulakukan? Kau, Aku tahu aku tampan, tapi kau tidak perlu sengaja menabrakku. Jangan gegabah. Apa yang kulakukan? Jika kau menyukaiku, katakan saja. Siapa tahu mungkin aku tidak akan menolak. gadis-gadis muda zaman sekarang, mengapa mereka seperti ini? Hanya karena pria itu tampan. Bertingkah seperti ini di siang bolong. Sungguh, apakah kau tidak punya rasa malu? Aku tadi tidak bicara padamu. Permisi, maafkan aku. Tidak apa-apa, aku tahu ini. Cara anak muda zaman sekarang menggoda. Jika kau menginginkan nomorku, 1593357. Ingat saja jangan beritahu orang lain. Tidak perlu, tidak perlu. Aku ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Kau belum memberitahuku. Siapa namamu? Nama saya Yue Xianxian. Hei Yue Xianxian. Tunggu. Wenxiu, saya kembali. Mengapa kau pulang begitu larut? Kakak Wenxiu. Xianxian, bagaimana bisa kau pergi bertamasya dan kembali membawa seorang anak? Tapi dia cukup lucu. Ayo masuk dan bicara. Ayo. Apakah kau sudah mengantarkan makanan kepada Lan Yunguang? Jangan ditanya. Melihatmu sekarang. Kau tidak mungkin gagal menemuinya, kan? Bagaimana mungkin? Aku sangat cerdik. Hanya saja Lan Yunguang. Saat dia melihatku, dia mempersulit keadaan. Menyebabkanku lupa apa tujuan sebenarnya aku ke sana. Bagaimanapun kau adalah Yue Lo yang terhormat. Lan Yunguang itu hanyalah manusia biasa. Cepat atau lambat, dia pasti akan jatuh cinta padamu. Ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Ada apa? Benang merah kecilku itu. Ia telah mendapatkan kesadaran. Apa maksudmu? Keluar sekarang juga. Kau monster kecil. Siapa yang kau panggil monster kecil? Kau monster yang sebenarnya. Namaku Xiao Ham. Xianxian, benang merahmu telah mencapai wujud spiritual. Lantas kenapa? Jika ini yang mereka sebut wujud spiritual, aku lebih suka ia tetap patuh menjadi artefak sihirku. Bicaralah, sebenarnya berapa banyak benang merah yang telah kau ikat untukku? Aku sudah lupa berapa banyak. Bagus kau bocah kecil, berapa banyak benang merah yang telah kau ikat untukku? Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Kau tidak bisa memukulku sampai mati. Jika aku mati, kau tidak bisa lagi menjadi Yulao. Baiklah. Dia benar tentang hal itu. Lalu bagaimana dengan benang merahmu dengan Lan Yunguang? Apakah gagal terhubung? Karena si kecil ini membuat masalah. Dewa ini begitu menawan. Bagaimana mungkin? Ini semua salahmu. Kau dan aku terikat bersama. Apakah kau meragukan kemampuanmu sendiri? Jelas, karena Lan Yunguang itu agak istimewa. Aku tidak tahu mengapa teknikku tidak mempan padanya. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita keluar jalan-jalan. 1 porsi mie asam pedas, 2 sayap ayam. Segera datang, mohon tunggu sebentar. Bukankah keluargamu sendiri mengelola restoran? Kenapa keluar untuk makan? Lihat siapa itu di sana. Terlihat agar familiar. Lan Yunguang. Aku tidak pernah menyangka Seorang idola nasional, presiden dari grup Lantian, benar-benar sedang makan mie asam pedas. Itu kamu. Kau pasti tidak ingin semua orang melihatmu seperti ini, kan? Kakak, kau ada-ada saja. Apa yang kau lakukan? Di siang bolong kau. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Bagaimana bisa aku melihatmu di mana-mana? Aku baru saja di perusahaanmu beberapa hari yang lalu. Aku pikir kau sepertinya kekurangan asisten. Aku tidak butuh asisten. Jangan terlalu cepat menjawab. Pikirkanlah. Kau pasti tidak ingin foto-foto ini dilihat oleh semua orang, bukan? Lapor ke kantorku besok. Apa yang terjadi?
Bukankah sudah disepakati bahwa aku di sini untuk menjadi asistennya? Kenapa aku malah bekerja sebagai petugas kebersihan? Jika bukan, karena buku panduan mengejar pria, milik Wan Xiu, yang mengatakan bahwa siapa cepat dia dapat. Aku tidak akan melakukan ini untuk siapapun. Xian. Kebetulan sekali. Kebetulan apanya? Kau melakukan ini dengan sengaja bukan? Ini hanyalah pengaturan takdir yang mempertemukan kita sekali lagi. Jika kau butuh bantuan, katakan saja padaku. Tidak perlu. Jika tidak, seseorang mungkin melihat kita dan mulai mencari masalah lagi. Xian, serahkan semua pekerjaan kasar yang berat ini kepadaku. Tidak perlu. Xian, jika kau benar-benar peduli padaku, maka berikan aku ciuman di sini. Tidak. Ada apa Anda kemari? Begitu sering ke kantor akhir-akhir ini. Tuan Shen, Aku tahu orang ini akan ada di mana-mana. jika aku ingat dengan benar, kamu masih punya 4 gulungan yang belum dilukis, bukan? Aku pergi menyelesaikan lukisan. Bukankah itu berarti urusannya sudah selesai? Nona Xian, maaf. Aku akan mentraktirmu makan besok. Tidak. Sepakat. Sampai jumpa. Hei, siapa yang setuju dengan itu? Kau baik-baik saja. Dan kamu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan bonus bulan ini. Itu uang yang susah payah. Kuperoleh. Mengapa kau menahannya begitu saja? Lalu, aku harus makan apa? Bahkan seorang peri pun perlu makan. Apa kamu belum membaca peraturan perusahaan? Halo. Tidak beres, Xian. Cepat kembali. Baiklah. Aku kembali. Xian. Lihat ke sana, pengagummu. Halo. Minumanmu sudah siap. Hei Xian, kau kembali. Kenapa bisa kau? Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Aku sangat pintar. Menemukanmu itu mudah. Ini pasti sesuatu yang kujatuhkan tadi. Lubai, seleramu tidak jauh lebih baik kan? Apa yang baru saja kalian berdua katakan? Hanya bercanda saja. Jangan terlalu dianggap serius. Seorang pria sejati harus melindungi wanitanya. Siapa wanitamu? Jangan bicara omong kosong. Bersama. Bersama. Bukan begitu. Hei, halo apa? Makanan yang kupesan 10 menit lalu masih belum sampai. Jika tidak segera sampai, aku akan memberikan ulasan buruk. Aku minta maaf. Pesanan akan segera sampai. Tunggu, makanan. Panggilan tadi benar-benar menyelamatkanku. Wen Xiu, aku pergi mengantar pesanan itu dulu. Xian, kau belum mengambil pesananmu. Serahkan padaku, oke? Bagaimana mungkin aku menyusahkanmu? Tidak apa-apa. Urusan Xian adalah urusanku. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. The film was translated and narrated by M Media. Seharusnya sudah aman sekarang kan? Yo Xian. Kau ini. Bagaimana kau mengikutiku lagi? Sepertinya aku tidak bisa melepaskanmu. Apakah manusia zaman sekarang sekuat ini? Sepertinya tanpa menggunakan sedikit kekuatan dewa, aku tidak akan bisa kemana-mana. Aku bisa menanganinya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Kita sudah sepakat. Serahkan padaku. Lupakan saja. Karena kau sangat menyukainya. Maka aku serahkan padamu. Aku tidak akan menemanimu lagi. Sampai kita bertemu lagi. Kecepatan yang luar biasa. Kaki yang anggun dan kuat itu. Benar-benar tipe gadis yang kusukai. Kali ini, seharusnya aku sudah berhasil kaburkan.
Ini semua salahmu dasar benda kecil, mengacau dengan benang merah. Sekarang keluhan yang belum terselesaikan, yang terkutuk ini. Bagaimana aku harus menyelesaikannya? Apakah itu salahku? Itu ulahmu sendiri. Kau, Tunggu. Apakah kau merasa ada yang tidak beres? Sepertinya ada yang mengikutimu. Kecilkan suaramu. Orang itu tepat di belakangmu. Di atas sebelah kiri. lari. Perasaan sedang jatuh cinta. Sungguh luar biasa. Kali ini, aku harus berhasil menyatakan perasaanku. Di mana dia? Mereka tidak mengikuti kita ke sini kan? Sian-sian. Mengapa harus kau? Sudah kubilang, berhenti mengikutiku. Sian-sian. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak dengar. Tidak dengar. Sian-sian. Apa kau sedang bersikap malu-malu padaku? Aku menyukainya. Seolah aku akan bersikap manja padamu. Sian-sian. Kali ini, kumohon kau harus menerima pengakuan cintaku yang penuh kasih. Siapa kau, orang yang akan menghajarmu? Kau, dengan kekuatan apel. Sepertinya ada yang ingin menjadi pahlawan. Tapi melihatmu, kau mungkin hanya tahu cara menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Kasar. Berpikiran sempit. Berpikiran sempit, kasar. Aku. Tenang-tenang. Jangan berkelahi. Ini membuatku berada dalam posisi yang sangat sulit. Ya ampun. Wen Xiu belum mengajariku cara menghadapi situasi cinta segitiga seperti ini. Karena Sian-sian sudah berkata begitu. Baiklah. Sangat tidak berguna. Sepertinya kau hanyalah anjing yang hanya menggonggong saat terikat tali. Dan kau berharap Sian-sian akan menjatuhkan dirinya ke pelukanmu. Sian-sian lepaskan. Aku akan membunuhnya. Ada apa? Rantainya terlalu pendek. Ayo gigit aku. Pukul aku. Bisakah kau diam sebentar? Aku sudah muak. Sian-sian. Pantatku. Beraninya kau mendorong Sian-sian sampai jatuh. Sian-sian, aku tidak bermaksud begitu. Apakah kau baik-baik saja? Kau kasar. Sudah kubilang itu tidak sengaja. Kau melakukannya dengan sengaja. Baiklah kalian berdua lanjutkan saja. Aku akan menyelesaikan pengantaranku. Sian-sian, tunggu aku. Biarkan aku menjelaskan. Sian-sian. Kau kembali ke sini. Kau tidak diizinkan pergi mencari Sian-sian lagi. Apa yang sedang kau cari? Ibu, apa yang sedang mereka lakukan? Benar-benar bertentangan dengan adat dan norma kesopanan. Restoran Dewa Bumi. Sudah pulang. Aku kembali. Sekarang setelah kau bekerja di perusahaan Lan Yung Wang, pekerjaan pengiriman ini, kau tidak perlu melakukannya. Wen Xiu, kau yang terbaik. Kau benar-benar harus segera menyelesaikan keluhan-keluhanmu yang belum terselesaikan itu. Aku tidak tahu apa yang salah akhir-akhir ini. Aku terus memiliki perasaan tidak enak. Baiklah, aku tahu. Aku tidak tahu sama sekali cara menyelesaikan 3 keluhan yang belum terselesaikan ini. Aku harap Istana Langit belum tahu kalau aku sudah turun ke dunia fana. The film was Tuan Abadi translated mengutusku turun and kali ini. narrated by M Media. Yu Xian-xian, Si Jiperi Alam Surgawi. hari-hari baikmu sudah berakhir. Aku gagal dalam pemilihan terakhir. Begitu aku menangkap kesalahanmu kali ini, posisimu sebagai Yuelau akan menjadi milikku. Omong kosong apa ini? Laporan bisnis. Apa begini caramu mengerjakannya? Tidak ada yang mengajariku, dan kau tidak perlu bersikap galak begitu. Aku belajar sendiri. Apa katamu? Tidak ada. Itu salahku. Aku akan pergi memperbaikinya sekarang. Maafkan aku. Bukankah ini Yuelau kita?
Yu Xianxian, apa yang kau lakukan di sini? Aku merindukanmu, hanya datang untuk memeriksa keadaanmu. Bagaimana si Ji tahu bahwa aku telah turun ke dunia fana? Mungkinkah Istana Langit tahu tentang aku yang menyalahgunakan kekuatanku? Apakah mereka mengirimnya untuk menyeretku kembali? Ya sekarang, setelah kau melihatku, kau bisa kembali kan? Aku hanya menggodamu. Apa kau benar-benar berpikir Istana Langit tidak tahu kau menyalahgunakan sihir? Di dunia fana, kau tahu betul bagaimana mereka menangani mereka yang melanggar hukum dewa. Tuan Yolau, jangan berdiri terlalu dekat denganku. Jika begitu keadaannya, gunakan saja tali pengikat dewa untuk menyeretku kembali. Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru. Sehari di langit adalah setahun di bumi. Aku penasaran ingin melihat apa yang membuat Tuan Yolau kita begitu terpikat di dunia fana, begitu terpesona hingga kehilangan jejak waktu. Kenapa kamu belum pergi merevisi dokumen-dokumen itu? Apa yang kamu lakukan berdiri di situ? Aku dia. Maaf. Aku akan membersihkannya. Tunggu. Ambil barang-barangmu sendiri. Sendiri. Apakah kamu sekretaris yang baru? Ya. Pergi lapor ke mejamu. Xian-Xian. Ingat apa yang kukatakan. Bos. Mereka tidak suka karyawan yang tidak patuh. Jeti, kau harus membuatnya menyukaimu. Tentu saja langkah pertama adalah memastikan dia tidak membencimu. Tunggu sebentar. Itu salahku tadi. Itu tidak akan terjadi lagi. Itu bagus. Xian-Xian, ambil berkas-berkas ini dan selesaikan prosesnya. Baiklah datang. Yu Xianxian, lihat apa yang telah kau bawa padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Dengan berkas sebanyak ini, kapan aku bisa memenangkan hati Lan Yongwang? Haruskah aku mencoba merapalkan mantra padanya lagi? Tidak. Jika Istana Langit tahu aku menggunakan sihir pada manusia lagi, mereka pasti akan mencabut status dewaku. Ini sangat menyiksa. Xian-Xian, datang. Jujur saja Yu Xianxian, kenapa kau begitu tidak berguna? Kau bahkan tidak bisa menangani setumpuk berkas. Mengapa kau selalu mencoba membuatku kesal? Karena itu adalah kesenanganku. Nona Xianxian, apa kau baik-baik saja? Terima kasih. Tidak apa-apa. Kau tidak terlukakan. Siapa orang ini? Beraninya dia merusak urusanku yang baik. Berkas-berkas ini, aku akan membantumu mengaturnya. Itu akan sangat membantu. Dengan senang hati. Untuk melayani Anda Nona Xianxian. Dari mana datangnya monyet liar ini? Aku sarankan kau berhenti mencampuri urusan orang lain. Tidak menyangka bahwa akan ada Nona yang begitu cantik di perusahaan ini. Nona, Boleh aku tahu namamu? Ziji. Nona Siji. Apakah kau tertarik untuk menghadiri pesta modelku? Apa yang salah dengan orang ini? Pesta modal. The film was Bukankah dia bersama translated Yu and Xianxian? narrated by Tunggu, M Media. mungkinkah dia hanya berpura-pura membantu Yu Xianxian? Hanya untuk mendekatiku. Nona Siji. Apakah ada sesuatu yang kau khawatirkan? Kau bisa mengatakannya padaku. Dan aku akan menyelesaikan semua masalahmu. Tidak. Aku punya urusan. Aku akan pergi sekarang. Begini, Mereka sudah pergi. Xianxian kecil yang manis. Kemana kau akan pergi? Kenapa kau tidak membiarkanku membantumu? Sudah menjadi tugas seorang ksatria untuk melayani seorang wanita. Tidak perlu. Terima kasih. Xianxian, mungkinkah? Apakah kau cemburu? Cemburu. Dewa agung sepertiku harus merasa iri kepadamu. Jika tidak,
Mengapa kau menolak bantuanku? Tidak ada alasan. Sian-sian. Kau pemalu. Malu. Karena begitu, maukah kau memberiku kehormatan untuk menghadiri pameran seniku? Apakah itu pameran perusahaan? Lan Yong itu. Tidak beres. Mengapa aku menyebut orang itu di depannya? Apakah kau sangat mengkhawatirkan Presiden Lan? Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin? Dia datang. Presiden Lan akan menghadiri pameranku sebagai tamu istimewa. Orang bernama Lan Yongwang itu juga pergi. Bukankah itu kesempatan sempurna untuk mencari waktu berduaan dengannya? Kalau begitu. Ya. Aku akan memberimu kehormatan untuk hadir. Terima kasih atas kehormatannya Nona Sian-sian. Kehadiranmu pasti akan membuat pameranku bersinar lebih terang. Namun, aku butuh bantuan kecil darimu. Orang ini. Mengapa dia selalu mendekat saat dia bicara denganku? Kalau begitu, sepakat sampai jumpa. Begitu banyak orang. Benar-benar tidak apa-apa. Berpakaian seperti ini. Aku seharusnya bisa memikat hati Lan Yongwang. Jadi, kita sudah membuat kesepakatan. Ini semua salah Shen Qingyu, karena membuatku berpakaian seperti ini. Tapi sudahlah. Tujuanku hari ini hanya satu. Yaitu merayu Lan Yongwang. Dewa ini tidak percaya bahwa dengan berpakaian seperti ini, aku tidak bisa membuatnya bertekuk lutut di hadapanku. Tunggu saja kau. Sian-sian. Meskipun karpet ini sangat lembut, benar-benar tidak perlu berbaring di atasnya. Terima kasih. Sepertinya setiap kali aku jatuh, aku menabrakmu. Karena seorang satria akan selalu muncul tepat waktu ketika sang putri membutuhkannya, selama kau memanggilku dengan tulus. Aku selalu ada di sini. Aku digoda lagi. Sian-sian. Apakah kau bersedia? Cepat lihat. Presiden Lantian. Presiden legendaris yang paling tampan. Lan Yongwang. Dia di sini. Perasaan itu kembali lagi. Rasanya sama. Seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya. Meskipun dia sangat dingin padaku. Mengapa jantungku masih berdegup kencang karenanya? Itu kamu. Aku. Gawat, aku sangat gugup. Aku lupa apa yang ingin kukatakan. Tiba-tiba berada sedekat ini. Gawat, aku tidak bisa bernapas. Apa yang coba dia lakukan padaku? Maafkan aku. Aku baru sadar hari ini. Kamu adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Apa yang terjadi? Apa kamu pikir karena kamu berpakaian seperti ini, kamu sedang berada The di film was konvensi translated cosplay? and Lepaskan aku. narrated by M Media. Itu sakit. Sekarang jauh lebih enak dipandang. Sian-sian. Dasar pria berhati dingin. Apakah kau tahu apa itu sopan santun? Melempar seorang gadis begitu saja? Kau ini laki-laki bukan? Aku tidak pernah berdebat dengan preman. Preman. Apakah kau menyebut dewa ini preman? Kau. Sian-sian. Dia membawa pengawal. Sebaiknya kamu ganti pakaianmu. Itu terlihat buruk sekali. Jelek. Aku akan menghajarmu. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Dia memanggilku. Pria berhati dingin itu. Dan kampungan. Jika bukan demi dirimu, aku tidak akan melepaskannya begitu saja.
Xian-Xian, bukankah itu sebenarnya karena kau tidak bisa mengalahkan pengawalnya? Bagaimana bisa dia menindasku seperti itu? Jika aku menangkapnya sendirian lagi, aku Baiklah. Jangan marah lagi, di mataku. Xian-Xian adalah yang paling cantik. juga sedikit tersentuh. Yue Xian-Xian, tenanglah. Kau masih harus menyelesaikan keluhan yang belum terselesaikan dengannya. Syukurlah. Akhirnya hanya aku dan Xian-Xian yang tersisa. Xian-Xian, kau sebelumnya berjanji padaku bahwa kau akan pergi ke pameran seni bersamaku. Benarkah? Aku bahkan secara khusus menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah? Jika kau tidak keberatan, jangan panggil aku dengan nama lengkapku. Lagi, kau bisa memanggilku. Xiaoyu, Apakah kau bersedia memanggilku seperti itu? Kau benar-benar memiliki perasaan padaku. tidak. Berhenti memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tidak sia-sia aku bekerja keras untuk menangkap siluetmu dalam lukisan ini. Ini. Apakah ini aku? Benar. Itu adalah Xian-Xian dari mimpiku. Kenapa kau jadi suka menyentuh? Tapi, aku ingin melukis bagian depan Xian-Xian. Aku ingin melukis wajah Xian-Xian. Aku ingin melukis wajah Xian-Xian. Pria ini sebenarnya cukup unik saat dia berusaha bersikap imut. Baiklah. Aku berjanji akan menjadi modelmu. Bukan sekadar janji. Ini adalah sumpah. Apakah sudah terlambat untuk menarik kata-kataku? Tidak kusangka kau begitu genit dengan beberapa pria lain. Yu Xian-Xian. Mari kita lihat bagaimana kau menjelaskan ini kepada Tuan Abadi. Kau telah dicap dengan tuduhan sebagai Yuelo yang bejat. Yu Xian-Xian, tunggu saja sampai kau harus mengosongkan posisimu. Posisi Yuelomu untukku. Siapa yang berjalan tanpa melihat jalan? Apa kau tidak lihat ada orang berdiri di sini? Tante, kau sendiri yang tidak memperhatikan jalan. Tapi kau yang pertama memulai pertengkaran. Tante, kalau kau menderita katarak atau glaukoma, belok kiri saja dan periksakan dirimu ke rumah sakit jiwa. Minta maaf padaku sekarang juga. Baiklah, aku minta maaf. Sekarang segera. Nyah dari pandanganku. Mengapa ada kamera di sini? Orang ini adalah Xian-Xian. Kameraku. Kembalikan. Kau mengenalnya. Tentu saja. Ini adalah Dewi Pujaan Lu Bai. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Dia sangat istimewa. Dan cinta pertamanya yang 100%. Benar kan Lu Bai? Benar. Seorang kekasih. Benarkah? Rasanya seperti mencari sesuatu ke sana kemari, hanya untuk menemukannya tanpa usaha sama sekali. Satu orang lagi. Bagi Xian-Xian untuk mengenal pemuda sebaik dia, itu sungguh keberuntungannya. Kau kenal Xian-Xian juga? Tentu saja, kami bagaimanapun juga adalah sahabat karib. Benarkah? Kebetulan sekali. Jenis teman yang ingin melihatnya mati. Jadi apakah Xian-Xian ada di sini juga? Di mana? Xian-Xian. Apa pria ini benar-benar bodoh? Apa dia benar-benar tolol? Xian-Xian pasti ada di sekitar sini. Kembalikan kameraku. Dan aku akan membawamu untuk menemukannya. Ini kameramu. Ya. Itu kamera yang baru saja. Tak sengaja kujatuhkan. Tunggu. Bicara itu mudah. Kau bilang kau teman baik Xian-Xian. Tapi kenapa kau diam-diam memotret dia dengan orang lain? Kau tidak sedang mencoba menipuku kan? Bagaimana bisa? Bagaimana tingkat kecerdasan orang ini? Tiba-tiba melonjak. Tentu saja aku tidak akan menipumu. Aku memotret Xian-Xian dengan orang lain. The film was Karena- translated and Karena apa? narrated Karena by aku M perlu Media. meminta bantuan. Xian-Xian dalam bahaya. Lonceng penjerat jiwa. Tergantung pada kekuatan penggunanya. Efeknya bervariasi. Pada titik terlemah ia memikat hati dan memanipulasi emosi. Pada titik terkuat ia membangun ilusi untuk menangkap dan menghancurkan jiwa. Berhenti. Kau tidak tahu, tapi Xian-Xian selalu sangat populer di kalangan pria. Dia selalu dikejar oleh banyak orang. Orang-orang itu tidak peduli apakah Xian-Xian bersedia atau tidak, terus memaksa untuk melekat pada Xian-Xian. Aku tidak punya pilihan lain selain memotret mereka. Berharap bisa menyelamatkan Xian-Xian dari api. Aku benar-benar salah paham padamu tadi. Aku sungguh minta maaf. Tidak apa-apa. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu, apakah Xian-Xian ada di sini? Aku akan menyelamatkannya sekarang juga.
Untung aku membawa artefak sihir. Para bodoh ini, yang dibutakan oleh cinta, tidak punya satupun sel otak di kepala mereka. Lihat. Aku sungguh minta maaf. Ini semua karena kecerobohanku. Aku sendiri yang kurang berhati-hati. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak membawa tisu. Biarkan aku menggunakan Shell Sutra ini untuk mengusapnya untukmu. Aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak akan merepotkanmu. Jangan terlalu khawatir. Ini. Aku melakukan ini dengan sukarela. Aku akan mengurusnya sendiri. Dengan sukarela. Kenapa itu terdengar sangat familiar? Aku... Lupakan saja. Aku selesai. Mengapa talimu terlepas? Biar aku ikat untukmu. Terima kasih. Aku akan melakukannya sendiri. Sian-sian, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Sian-sian, apakah kau memanggil teman untuk datang? Kurasa tidak. Apakah ini benar-benar Sian-sian yang ku kenang? Dia terlalu cantik. Sian-sian, kau tidak apa-apa. Apakah berandalan itu mengganggumu atau memanfaatkanmu? Jangan takut, aku di sini. Kau sebenarnya tidak perlu datang. Aku tidak sedang dimanfaatkan oleh preman manapun. Apakah kau membicarakan aku? Siapapun yang mengganggu Sian-sian, itulah orang yang ku maksud. Artefak pemberian kakek ini sangat berguna. Akan kuambil satu foto lagi. Apa yang akan terjadi jika kamu mengambil satu lagi? Tuan Lan, Kurasa itu kau yang menerobos masuk seperti ini, yang sebenarnya sedang menyusahkan Sian-sian. apa kalian berdua sudah selesai? Sudah cukup. Kenapa kalian berdua bertengkar? Apa yang kau bicarakan? Tidak. Orang sepertimu yang hanya tahu cara berkelahi. Pantas saja Sian-sian tidak menyukaimu. Memangnya perlu kamu yang mengurusnya? Aku tidak bisa membiarkan kesan Sian-sian terhadapku menjadi lebih buruk. Aku harus. Lupakan saja. Kenapa kau memukul orang? Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Berhenti. Jangan berkelahi. Setelah mengambil foto terakhir ini, aku bisa membawanya pulang dan menunjukkannya pada ibuku. Dia selalu menyukai lukisan Tuan Shen. Sayang sekali setelah menunggu setengah masa hidup, dia tidak pernah berkesempatan melihatnya secara langsung. Apakah Shen Qingyu benar-benar hidup selama itu? Bukan itu maksudku. Presiden Lan, Aku akan membunuhmu. berhenti berkelahi. Kenapa berisik sekali di sana? Di sana. Berhenti. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Jujur saja. Sama sekali tidak memedulikan situasi. Marahlah. Benci dia. Yu Xianxian memang seperti itu. Selalu membawa masalah, tidak pernah peka pada situasi. Cepat benci dia. Pecat dia. Dia benar-benar membuat pusing. Apa tadi itu? Nada memanjakan dalam suaramu. Aku menggunakan taktik yang salah. Boleh aku minta tolong? Tidak. Sian-sian, menyingkirlah. Hari ini aku harus memberimu pelajaran yang setimpal. Akulah yang perlu memberimu pelajaran. Lepaskan. Berhenti berkelahi. Minggir. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau ada di sini? The film was translated and narrated by M Media. Xian-Xian terluka. Aku membawanya ke rumah sakit untuk diperban. Sedangkan, untuk kalian berdua, renungkan tindakan kalian di sini. Baik. Hei, siapa pria itu? Kenapa mereka mendengarkannya? Singkatnya, dia salah satu mitra bisnisku. Dialah yang membayar. Bagaimana denganmu? Mengapa kau tidak mengejar mereka? Aku juga tidak tahu kenapa. Untuk sesaat, aku tidak berani melawan. Lucu aku juga. Ini. Ada apa? Aku tidak perlu pergi ke rumah sakit. Aku sudah. Apakah kamu akan merenungkan tindakanmu seperti mereka? Aku tidak. Hanya saja,
Hanya apa? Kenapa kau tiba-tiba bersikap begitu baik padaku dan menggendongku ala putri? Aku merasa seperti sedang bermimpi. Kamu benar-benar ingin tahu. Karena aku tidak ingin orang lain mengatakan aku menyalahgunakan bawahanku. Aku tahu akan jadi seperti ini. Tapi ini juga menyenangkan. Waktu. Tolong melambatlah. Dengan begitu aku bisa bersamanya sedikit lebih lama. Fisik dewa. Luka sembuh dengan sendirinya. Presiden Lan. Lan Yongwang. Aku benar-benar tidak perlu pergi ke rumah sakit. Bagaimana cara memberitahunya secara halus dan bijaksana bahwa aku sudah baik-baik saja? Apakah kamu akan masuk sendiri dengan patuh? Atau haruskah aku? Aku akan masuk sendiri. Masa sih? Kenapa harus dia? Apa yang sedang kamu lakukan? Perutku sakit sekali. Aku harus ke kamar kecil. Hanya alasan. Aku tidak mau masuk ke sana. Senjing. Xiao Guan, kenapa kau ada di sini? Ada seorang pasien di sini. Tolong urus dia. Dia tidak bisa melihatku. Xian-Xian. Xian-Xian, akhirnya kau? Dapatkan perban yang layak. Jangan melakukan hal yang tidak perlu. Aku punya urusan di perusahaan yang harus kutangani. Obati dirimu. Itu adalah perintah. Apa kau mendengarku? Baiklah, pergi saja. Meninggalkanku di sini bersama pria ini. Jangan buat aku repot. Aku benar-benar mendapatkan keuntungan seperti ini. Mungkin aku harus mengambil kesempatan ini dan lari. Apa kau mencoba kabur diam-diam, Xian-Xian? Itu tidak sopan. Tidak, aku tidak. Tangan mana yang terluka? Sini biar kulihat. Tidak mungkin. Xian-Xian, jangan membangkang. Mungkinkah karena kau sebenarnya tidak terluka sama sekali? Bagaimana kau tahu? Ingin tahu kebenarannya? Xian-Xian, sejak kau masuk tadi, tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahmu. Gerakanmu bahkan tidak ragu sedikit pun mengabaikan robekan yang katanya ada di lukamu. Kondisimu benar-benar berbeda dari seseorang yang benar-benar terluka. Berdasarkan tanda-tanda ini, aku bisa menyimpulkan kau berbohong. Apakah kamu seorang detektif? Itu membuat segalanya jadi lebih menarik. Xiao Guang tidak pernah suka membuat keributan sejak kecil. Apa yang kau sembunyikan? Kalian berdua bekerja sama kan? Wenxiu manusia itu menakutkan. Tolong. Apakah pertanyaan ini benar-benar sesulit itu untuk dijawab? Ini benar-benar. Jika aku memberitahumu bahwa aku adalah Yulo yang turun ke dunia fana, aku pasti akan diserahkan kepada kalian kaum materialistis untuk diletakkan di meja bedah. Karena Xian-Xian menolak untuk menjawab. Aku tidak akan memaksa. Benarkah? Namun, jika kau ingin aku menjaga rahasiamu, maka harus ada biaya tambahan. Kalau begitu, pergilah berkencan denganku. Kencan. Apakah aku datang ke tempat yang salah? Mereka tidak akan berkelahi kan? Tidak mungkin. Pembekuan waktu sini, Lila Yulau. Misalkan kau berada di jembatan sempit dengan serigala di depan dan harimau di belakang. Tidak ada jalan ke surga dan tidak ada jalan ke sungai. Bagaimana rencanamu untuk mati? Tidak bisakah aku menjalani hidup dengan tenang? Aku hanya berandai-andai. Tapi berapa lama lagi kau berniat membiarkan mereka membatu? Aku katakan sekali lagi, ini bukan pembatuan. Ini adalah pembekuan waktu.
Sama saja. Lagi pula, jika Noma Siji tahu, kau telah menggunakan sihir, kau akan dicabut status 2-mu. Dan kau tidak bisa begitu saja, membiarkan mereka membeku selamanya kan? Siapa bilang aku akan membuat mereka membeku selamanya? Takdir gelap seni Dewa Yula. Mulai saat ini, kau tidak mengenalku. Dan kau tidak mengenal Lubai. Pergilah ke bawah sekarang. Gadis pertama yang kau temui adalah gebetanmu. Kau harus mendapatkan nomornya. Pergi. Sesuai perintahmu. Dia adalah orang yang memiliki benang merah jodoh dengan pakat. Sihir hitam semacam ini tidak akan bertahan lama. Apakah kau bodoh? Biarkan itu berlangsung selama mungkin. Kita tidak bisa hanya melihat mereka berdua saling berkelahi kan? Yu Xianxian, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Permisi. Bolehkah aku meminta nomor teleponmu? Kau meminta nomor teleponku. Aku bukan orang seperti itu. Tunggu, ada yang salah dengan matanya. Seseorang telah merapalkan mantra padanya. Barusan, siapa yang kau temui? Yue. Xianxian. Yu Xianxian. Itu menyisakan satu lagi. Bukankah itu cukup mudah untuk diselesaikan? Sungguh lancang. Tepat di depanku. Kau berani melanggar hukum. Kenapa kau ada di sini, sering merapalkan mantra pada manusia, untuk memuaskan keinginan egoismu sendiri? Kau Yolau, benar-benar menjalankan tugasmu dengan baik bukan? Tunggu, Xianxian. apa yang sedang kau lakukan? Bukankah dia tergila-gila padamu? Kalau begitu aku akan membiarkannya mendapatkan mimpi yang indah. Baiklah. Sekarang saatnya menyelesaikan urusan kita, antara kau dan aku. Urusan apa yang perlu diselesaikan? Apa orang mesum itu? Bukan kau yang mengirimnya untuk menggodaku. Tidak. Kau menggunakan kekerasan pada perselisihan sekecil apapun. Ini semua salahmu. Mengapa kau harus menghipnotis dokter itu tanpa alasan? Bagaimana aku tahu bahwa saat Seng Jing keluar, dia adalah orang pertama yang akan ditemuinya, menggurui ahlinya. Lari, jangan pedulikan aku. Bagaimana mungkin tidak ada efeknya? Xiao Hong. Akulah yang memprovokasimu. Kenapa kau mengganggu? Xiao Hong. Kau benar-benar berani merusak wajahku? Apa kau tahu bahwa, bagi seorang gadis, wajah adalah harta yang paling berharga? Kau berani mempermainkan wanita muda ini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan kau lupakan. Celaka. Sekarang aku tamat. Seng Jing. Kali ini, akhirnya giliranku untuk melindungimu. Seng Jing. Bangun. The film was Yu translated Xianxian, bagaimana and keadaannya? narrated by Bukankah M. ini semua Media. perbuatanmu? Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Dia orang yang bergegas kemari. Aku tidak berniat menyakiti manusia. Siapa yang berbuat harus menanggung akibatnya. Aku pasti akan menyelamatkannya. Ini semua salahku. Jika aku tidak mencampuri takdirmu, kau tidak akan berakhir seperti ini. Jangan sedih. Xianxian lihat. Kakak, Luka ringan ini sama sekali tidak berarti bagiku. Aku bertanya-tanya, apakah Seng Jing akan bisa mengawasi gadis kecil itu? Lupakan saja.
Aku mungkin sebaiknya pergi dan memeriksa. Xian. Bukankah itu orang tadi? Di mana Yui Xian? Begitulah kejadiannya. Aku tidak punya pilihan lain, jadi aku harus membawanya kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei! Apa kau mendengarkan? Aku sedang bicara padamu. Apakah kau khawatir tentang kondisi Xiao Shen? Benar. Dia jadi seperti ini karena aku. Cukup. Aku juga tidak tahu sihir apa yang telah Ziji gunakan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Biarkan aku menggendong Xian. Senjing berbagi keluhan yang belum terselesaikan denganmu. Ada kemungkinan dia memiliki rahasia lain yang tidak kau ketahui. Rahasia lain? Apa itu? Hei! Kenapa kau memakan rambutku? Sepertinya Xiao Shen masih menyukai. Xian. Apa kau lapar? Kalau begitu aku akan mengajakmu makan sesuatu. Bagaimana? Baik. Mengapa Xiao Guan ada di sini? Xiao Guang. Lan Yongwang. Apa yang ingin kalian pesan? Secangkir kopi. Siapa wanita itu? Xiao Guan. Kembalilah. Xian, apakah kau tidak menyukai Xiao Guan? Kecilkan suaramu. Kenapa aku merasa ada yang memanggil Xiao Guang? Ada apa? Bukan apa-apa. Aku akan pergi mencarinya dan mengajaknya kemari untuk makan es krim bersama. Berhenti mencampuri urusan orang lain. Tapi dia sudah di dalam. Takut setengah mati. Apakah Xian benar-benar takut pada Xiao Guan? Ini bukan sekadar takut. Sejujurnya ini adalah mimpi buruk yang nyata. Saat aku memikirkannya, aku merasa ingin menangis. Xiao Guan masih sangat menyukai Xian tahu-tahu. Benarkah? Jika Xiao Guan tidak menyukai Xian, dia tidak akan mau menghabiskan waktu bersamamu. Itu hanya karena aku mengancamnya agar tetap tinggal. Yui Xian. Xiao Guan. Apa tadi? Kau yang memanggil Xiao Guang. Bicaralah, bukankah seharusnya kamu berada di rumah sakit pusat kota? Kau pasti salah mengira aku dengan orang lain. Aku bukan Yue Xian. Xiao Guan, kau tidak boleh membuli Xian. Dari mana anak ini berasal? Apakah kau bahkan tidak mengenaliku lagi? Diamlah. Mengenali. Tidak apa-apa. Dia hanyalah seorang anak kecil, dan anak-anak suka bicara omong kosong. Dia hanya ingin kau membelikannya permen. Benar belikan dia permen? Tidak juga. Aku rasa kau berbohong. Tidak apa-apa. Katakan kenapa kau berbohong. Kakak di sini tidak akan menyakitimu. Kakak. Jeti. Sebenarnya siapa dia? Dia kerabat keluarga Wen Xiu. Itulah sebabnya kau tidak mengenalinya. Bukankah Wen Xiu menelpon dan meminta kita untuk pulang lebih awal? Ayo pergi. The Pergilah. film was translated. Presiden Lan. Saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Untuk menebus kesalahan. Tidak perlu. Aku tidak minum. Sebagai seorang presiden. Bukankah Anda cukup bangga karena tidak minum? Sombong sekali. Itu tidak bisa. Anda harus meminum ini. Jika tidak, itu artinya Anda meremehkan saya. Saya akan tetap di sini dan tidak akan pergi. Bajingan. Tepat sekali. Bersulang. Hanya kali ini saja. Anggur ini kuat. Saya sudah menyiapkan 3 botol. Saya tidak percaya Anda tidak akan mabuk.
The film was translated Sian-sian, and narrated ada by apa? M Media. Dia mungkin minum terlalu banyak. Aku akan membantunya kembali. Pria berhati dingin dan sedingin Balokes itu. Memperlakukan gadis yang begitu lembut dan manis. Dengan begitu kasar. Memang pantas dia tidak punya pacar. Sudah bangun. Jika sudah bangun, bangunlah sendiri. Aku tidak akan. Jika aku bangun, kau pasti akan pergi. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Aku tidak percaya padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membawamu. Dengan begitu kau tidak akan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Hanya memberimu ciuman. Sekarang kau milikku. Yui Xianxian. Yui Xianxian. Pingsan setelah satu ciuman saja. Benar-benar tidak berguna. Kenapa tubuhnya menjadi seperti ini? Di mana ini? Kenapa aku memakai pakaian ini? Pohon bunga persik. Bunga persik. Sudah kubilang jangan mematahkan dahan itu. Kamu tetap tidak mau mendengarkan. Siapa yang bicara? Pohon kasih sayang ini hanya mekar sekali setiap milenium. Dan butuh 1000 tahun lagi untuk menghasilkan satu buah. Kamu nakal sekali. Tuan Abadi akan marah. Ada guru di sini, aku tidak takut apapun. Kamu tidak pernah membiarkanku tenang. Tunggu. Kenapa aku baru saja mengatakan itu? Kenapa aku memanggil Presiden Lan Guru? Apakah ini mimpi? Ada apa denganku? Pasti ada yang salah di suatu tempat. Wajah ini jelas Presiden Lan. Lan Yongwang. Kenapa dia ada di sini? Bukankah seharusnya aku memenangkannya? Mungkinkah bahwa dia dan aku berbagi ikatan karma? Yu Xianxian, bersiaplah untuk mati. Kau pasti bercanda, kakak. Apa salahku padamu? Baru bertemu belum sempat mengatakan sepatah kata pun. Dia sudah langsung menyerang. Apakah kau tidak sadar? Bagaimana kau mendapatkan posisi Yulou? Aku mendapatkannya dengan cara yang adil, tentu saja. Kau pikir hanya karena kau melemparkan cermin kehidupan lampau ke dunia fana, aku tidak akan tahu apa yang kau lakukan terhadap Yulou sebelumnya. Apa yang kau bicarakan? Cermin kehidupan lampau apa? Tuduhan yang benar-benar tidak berdasar. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan aku belum pernah melihat seperti apa rupa Yulou sebelumnya. Mengerti? Kau pikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Aku telah merekam semuanya. Di dalam cermin kehidupan lampau, ada bukti yang tak terbantahkan. Akan kulihat bagaimana kau mencoba mengelak dari ini. Aku tidak tahu apa-apa. Dan aku tidak punya ide. Apa itu yang kau bicarakan? Cepat kembalikan posisi Yulou kepadaku. Mustahil. Yui Xianxian. Gawat. Presiden Lan kembali. Bagaimana dia muncul begitu tiba-tiba? Apa yang sedang kamu lakukan? Membuat keributan di ruangan ini. Kita. Bagaimana Ziji bisa berhasil melarikan diri sendirian? Kalian semua. Itu wanita itu, Ziji. Mungkinkah dia
The film Di was sini. translated and narrated by Ini M lantai Media. 34. Kamu mengklaim CJ melompat keluar jendela dan melarikan diri. Bahkan berbohong. Membutuhkan logika. Atau mungkin, bagimu, hal seperti itu sangat mudah. Apa itu? Cahaya yang terpancar darimu. Setelah kamu menciumku hari ini. Dia sudah tahu segalanya sekarang. Jawab aku. Aku belum bisa memberitahunya. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan teknik itu. Dengan karakter lupa yang terukir di lubuk hati, semua cinta masa lalu terhapus. Pingsan. Dia tertidur. Beginilah hidup, pada saatnya naik dan ada saatnya jatuh. Mantranya terputus. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku harus mencobanya lagi. Yue Xianxian, kau pasti bisa melakukan ini. Kenapa masih tidak ada efeknya? Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan padaku? Tidak. Aku harus segera mencari Wan Xiu. Sepertinya kau benar-benar telah menjadi manusia fana. Jangan takut. Lihat, kondisi Xiao Hong masih cukup stabil. Ini membuktikan bahwa energi spiritual yang kau berikan juga tetap stabil. Xiao Hong, situasi ini pasti hanya sementara. Aku dengar ada dewa pertapa di dekat sini. Ayo kita cari dia. Mungkin dia punya solusinya. Ayo pergi. Istana Langit. Bagaimana kelanjutan ujian Yolau? Sedang berlangsung. Melapor kepada Tuan Abadi sedang berlangsung. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Fajar hampir menyingsing. Berapa lagi kita harus mencari? Aku juga tidak tahu. Seharusnya di sekitar sini. Ayo terus cari. Tapi kenapa aku merasa bahwa harapannya tipis? Apakah kau di sini untuk menghiburku juga? Tidak. Xian-Xian, kunang-kunang itu ada di sini untuk menunjukkan jalan bagi kita. Dewa itu mengirim kunang-kunang untuk memandu kita. Sudah kuduga, langit tidak meninggalkanku. Ternyata masih ada cukup banyak orang baik hati. Serang. Xian-Xian. Aku selamat. Tapi siapa sangka di dasar lubang sedalam ini terdapat tempat seperti ini. Minum obatnya. Pergilah. Karena aku menyelamatkanmu. Aku tidak akan sengaja mencelakaimu. Masih ada banyak obat. Aku akan menuangkan semangkuk lagi untukmu. Aku harap kau bisa menjaga dirimu sendiri. Aku pikir aku selamat. Tapi ternyata ini adalah ikatan karma kehidupan lampauku dengan Shen Qingyu. Sangat melelahkan, karena pada akhirnya tidak akan ada hasil yang baik. Menyelamatkannya sekarang hanyalah sia-sia. Itu tidak benar. Shen Qingyu, aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang dirimu sendiri seperti itu. Xian-Xian, kebenaran dan kejahatan tidak pernah bisa hidup berdampingan sejak zaman dahulu. Aku terlahir di dalam sekte iblis. Mereka tidak akan pernah membiarkanku untuk mengkhianati sekte dan melarikan diri. Aku tidak peduli dengan apa yang benar atau jahat. Hidupmu diselamatkan olehku. Jadi kau harus mendengarkanku saja. Kau bukan sekadar pedang tajam sekte iblis. Kau adalah seorang manusia. Seorang manusia yang hidup, berdarah dan berdaging. Kau milikku. Xiaoyu.
The film was translated and narrated by M Media. Sian-sian. Namun dia pergi pada akhirnya. Mulai saat ini, gunung tinggi dan sungai panjang tidak akan pernah bertemu lagi. Konsumsilah ini. Lalu ucapkan sumpah beracun. Aku akan melepaskan gadis itu. Jika tidak, kau tahu apa yang mampu aku lakukan. Dalam kehidupan ini. Shen Qingyu dan Yue Xianxian tidak akan pernah bertemu lagi. Jika sumpah ini dilanggar, biarlah aku hancur menjadi debu dan menemui akhir yang menyedihkan. Kerja bagus. Aku akan memberimu imbalan tertinggi. Mengapa kau masih sama seperti sebelumnya, seperti mayat hidup? Mungkinkah ramuan sang tetua memiliki cacat? Menghabiskan sepanjang hari menatap boneka kayu, itu benar-benar membosankan. Jadi, kau selalu memanggilku berdarah dingin. Gadis kecilmu akan segera menikah. Apakah kau tidak akan meminum segelas anggur pernikahan? Menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain apa maksudnya? Dia jelas telah menunggumu selama ini. Hei! Berhentilah menunggu. Dia tidak akan kembali. Aku tahu. Aku hanya tidak sanggup melepaskannya. Aku telah menunggunya selama hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Dari fajar hingga senja. Dari panasnya musim panas hingga dinginnya musim dingin. Aku juga tidak ingin menunggunya lagi. Tapi aku tidak tega. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Mereka jelas memiliki kesempatan untuk bersama. Mengapa harus seperti ini? Apa sebenarnya hal yang disebut cinta ini? Yang membuat seseorang rela mati demi orang lain. Jika kau bahkan tidak bisa menerima kisah ini, bagaimana kau bisa terus melayani sebagai Yu Lao? Siapa yang berbicara? Dia menghabiskan ratusan tahun mencari. Namun siapa sangka dia akhirnya memilih si kecil yang tidak berguna ini. Siapa yang kau panggil tidak berguna? Jika kau begitu mampu, keluarlah. Tunggu sampai kau benar-benar bisa menemukanku. Sebelum kau kehilangan kesabaran si kecil yang tidak berguna. Aku tahu di mana kau sekarang. Begitu aku menemukanmu, aku pasti akan menunjukkan padamu apa yang terjadi. Di mana aku berakhir kali ini? Apakah ini era Republik? Bukankah ini Tuan Muda Lubai? Bagaimana bisa hari ini kau tidak membawa pasangan dansa? Siapa bilang aku tidak membawa pasangan dansa? Bukankah Nona Xianxian adalah satu-satunya pasangan dansaku? Dansamu adalah yang terbaik di seluruh Shanghai. Kau menyebalkan. Sangat lebay sekali. Lubai benar-benar bodoh. Tuan Li, Benar-benar dipermainkan olehmu. Namun kau memberitahuku, kau tidak bisa mendapatkan dokumen rahasia itu. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Simpan omong kosongmu itu. Aku membiarkanmu tetap ada. Bukan untuk menjadi istri yang berbakti baginya. Jangan berpikir bahwa, hanya karena kau telah menempel pada keluarga lu, kau telah memanjat ke dahan yang lebih tinggi. Dalam 3 hari, jika dia dan dokumen itu tidak bisa menghilang bersama, maka aku akan menghancurkanmu. Aku mengerti. Kita beralih ke cerita mata-mata rupanya.
The film was translated and narrated by M Media. Mohon maaf. Aku telah mengecewakanmu. Tuan muda berangkas telah dibobol. Berita dari dermaga, Bos Lin telah membawa satu bagasi, naik kapal Yuanyang. Mungkinkah ada di dalam sana? Hal itu sedang disebarkan di mana-mana, bahwa Bos Lin berniat untuk menggantikanmu sebagai kekuatan di balik Shanghai. Tuan muda Lu, beberapa bank telah menghentikan kerjasama mereka dengan kita. Rantai modal kita, katakan padaku, mengapa aku pernah mempercayaimu dengan begitu banyak wanita cantik? Begitu banyak wanita anggun. Mengapa aku memilih untuk mempercayaimu? Pada akhirnya, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Apakah kau lupa? Bagi wanita seperti kita, kebohongan adalah paspor terbaik kita. Terima kasih atas bimbingannya. Aku tidak akan pernah mempercayai wanita lagi. Bahkan sepatah kata pun. Kau, Lain kali kita bertemu. Aku tidak akan berlembut hati lagi. Jadi kau benar-benar membawa dokumen itu. Kau tidak mencoba melakukan sesuatu yang licik kali ini kan? jika itu cara bicaramu Tuan Lin, maka aku benar-benar tidak akan bisa membersihkan namaku, bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Lu Bai itu terlihat begitu halus dan lembut. Namun di balik layar, dia sebenarnya suka menggunakan taktik licik. Dan siapa sangka Lu Bai sebenarnya memiliki kecenderungan untuk memukul wanita. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Sekarang satu-satunya orang yang bisa diandalkan Xian-Xian adalah kau. Tentu saja tidak. Nah, begitu lebih baik. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana bisa ingatan ini memiliki celah? Karena aku membohonginya tentang semua itu. Aku telah menipu banyak orang dalam hidupku. Ayah angkatku, kekasihku, dan bahkan diriku sendiri. Hari-hari yang kuhabiskan bersamanya adalah saat-saat paling bahagia dalam hidupku. Namun aku selalu memaksakan diriku untuk percaya bahwa itu tidak masalah. Sampai hari itu, ketika dengan kedua kebohongan, aku mengungkapkan isi hatiku untuk pertama kalinya. Aku menyukaimu. Dia adalah cobaan takdir dalam hidupku. Satu-satunya percikan cahaya dalam keberadaanku yang panjang. Dingin dan sunyi. Bagaimana mungkin aku sanggup membiarkannya terluka? Namun, dia tidak akan pernah mempercayaiku lagi. Maafkan aku, Nona Yue. Tuan muda menolak untuk menjawab panggilanmu. Dia tidak membohonginya. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih ingin mengucapkan satu kata terakhir padanya. Tapi dia Dokumen yang dia ambil itu palsu. Namun aku bahkan tidak ingin mendengarkan apa yang ingin dia katakan di akhir. jadi kebohongan demi kebohongan tidak pernah berujung pada hasil yang baik. Akan lebih baik jika jujur sejak awal. Mungkin saat itu akan ada secercah harapan. Jika mereka jujur satu sama lain dan bekerja sama untuk mengatasi kesulitan, bagaimana mungkin ada obsesi yang begitu mendalam dan tak tergoyahkan mengejar penyelesaian hingga kehidupan ini? Kau? Siapa kau? Dewa Tua. Kau bertanya padaku. Kau berada di wilayahku. Melihatku mencatat apa yang terjadi
Dan kau punya The nyali film untuk was bertanya siapa translated aku. and Kau datang narrated untuk by mencariku. M-Media. Bukankah kau mencari bantuanku? Kalau begitu bisakah kau membantuku? Memulihkan kekuatan dewaku. Memulihkan omong kosong apa? Alam iblis cinta dari 500 tahun yang lalu. Siluman cinta kuno ini adalah makhluk yang paling sulit ditaklukkan di 3 alam. Bagaimana kau bisa membiarkannya keluar? Di mata mereka yang terpesona, hanya ada hasrat. Begitu melihat orang mereka langsung menerkam. Sama sekali tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Pemuda yang sangat tampan. Ayo bermain denganku saudari sayang. Kau benar-benar menggunakan api surgawi untuk membakar mereka. Iblis cinta telah mencapai tulang, tidak ada obatnya. Hukum surgawi menetapkan bahwa para dewa tidak boleh menyakiti manusia. Bahkan jika mereka dirasuki iblis, mereka harus diserahkan ke Biro Apoteker Surgawi. Para tetua di 9 langit, semuanya memandangmu dengan tidak suka. Ada puluhan ribu korban keracunan di seluruh kota. Semuanya terdaftar dalam catatan. Begitu Tuan Abadi mulai menyelidiki, apa yang akan kau lakukan? Tidak menyisakan satu orang pun. Aku memohon keinginan semua makhluk hidup. Untuk membasmi wabah iblis ini. Api langit tanpa akhir. Bangkitlah. Iblis cinta telah gagal. Dia membantai seluruh kota. Aku mengeksekusinya di tempat. Penjelasan itu sudah cukup. Kalau begitu lebih baik kau bebankan padaku saja. Lagi pula aku tidak berada di bawah yurisdiksi Tuan Abadi. Terima kasih. Namun dengan jentikan tanganmu, ribuan nyawa ini, kau benar-benar sangat berani. Bunga iblis. Iblis cinta telah mendatangkan malapetaka, dan kini bunga iblis telah muncul. Ini bukan pertanda baik. Oleh karena itu juga harus dimusnahkan. Kakak tampan. Kakak peluk aku. Bunga iblis yang tumbuh di tanah iblis cinta. Pertanda buruk bagi langit dan bumi. Kau telah menanggung hutang puluhan ribu nyawa. Namun kau tidak sanggup berpisah dengan iblis bunga kecil ini. Seandainya aku tidak melepaskan api langit lebih awal, dia tidak akan mendapatkan kesadaran dan turun ke dunia ini begitu cepat, baik dari segi nalar maupun perasaan. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya untuk berjuang sendiri. Ini adalah tanggung jawabku. Saya akan menjaganya. Romansa antar dewa dilarang oleh hukum surga. Kau harus memikirkan hal ini dengan matang. Iblis bunga kecil ini, suatu hari nanti, akan membawa kehancuran bagimu. Milikku. Milikku. Itu milikku. Siapa yang mendorongmu menyebutku tidak beradab? Kau tidak akan berani sekarang kan? Apa yang telah kau lakukan pada cucuku lagi? Tidak disangka bala bantuan benar-benar datang. Apa kau pikir kau satu-satunya yang punya dukungan? Guruku sangat kuat. Tuan Lau. Aku sama sekali tidak takut padamu. Kau. Guru, Kau berulah lagi. aku tidak. Sian-sian sangat penurut. Kau tidak bisa begitu saja menyingkirkan sian-sian. Kau harus bersama sian-sian selamanya. Aku tahu. Janji kelingking. Romansa antar dewa dilarang oleh hukum surga. Kau harus memikirkan hal ini dengan matang. Iblis bunga kecil ini, suatu hari nanti, akan membawa kehancuran bagimu. Guru sering berkata bahwa karena Yulau harus mengatur cinta di seluruh alam, seseorang tidak boleh terlibat dalam urusan dunia fana. Hanya dengan menempuh jalan ini sendirian, seseorang bisa tetap objektif dan tidak memihak. Objektif dan tidak memihak. Aku telah menghabiskan 1000 tahun dalam kesendirian. Tapi apakah itu bisa disebut tidak memihak? Guru, Ada apa sian-sian? aku sangat bosan. Tidak ada satupun dari mereka yang mau bermain denganku. Mengapa tidak ada yang mau bermain denganmu? Dewa-dewa muda itu. Semuanya bilang aku monster. Dan ingin mengusirku. Tapi guru tenang saja. Aku sudah menghajar mereka. Sampai babak belur. Benar. Ini untukmu. Persik surgawi tahun ini sangat dicari. Aku berusaha keras. Hanya untuk mengambil yang paling besar. Guru, aku akan berada dimanapun kau berada. Sian-sian ingin bersamamu selamanya. Dengan begitu kau tidak akan kesepian lagi.
The film was translated and Tuan Yolau. narrated by M Media. Ada apa? Tuan Abadi mengundangmu. Aku mengerti. Melapor kepada Tuan Abadi. Tuan Yulo tidak menghormati hukum. Dia menyembunyikan seorang iblis wanita di dalam Istana Langit dan membiarkannya menyebabkan kekacauan di Istana Langit. Hamba yang rendah ini memohon agar Anda mengeksekusi iblis wanita ini dan menghukum Tuan Yulo dengan berat sebagai peringatan bagi yang lain. Bagaimana menurutmu tentang ini Tuan Yolau? Xian hanya sedikit usil. Dia tidak pantas disebut sebagai sumber kekacauan. Tuan Yulo, mungkinkah karena kau telah menjadikan iblis wanita itu sebagai muridmu? Kau mengabaikan hukum langit dan berusaha melindunginya karena pilih kasih. Kau mengklaim Xian menyebabkan kekacauan di antara para dewa. Apakah kau punya bukti? Fakta bahwa dia adalah monster sudah cukup menjadi bukti. Makhluk yang menjijikkan dan rendah. Keberadaannya saja adalah penghinaan bagi Istana Langit. Tuan Yulo, kau dengan sengaja melanggar hukum dan bersekongkol dengannya. Kejahatanmu semakin bertambah. Kau. Guru! Kaulah yang bersekongkol. Jangan bicara tentang guruku seperti itu. Mengapa kau datang ke sini? Kembali sana. Monster, kau datang di saat yang tepat. Kau telah menerobos masuk ke aula utama. Melanggar hukum surgawi. Tangkap dia. Berhenti. Kau keterlaluan. Kalian sekumpulan dewa munafik yang menjijikan. Memangnya kenapa kalau aku monster? Atas apa kau berani menghakimiku? Atas apa kau berani menghakimi guruku? Ini adalah bunga beracun 10.000 iblis. Ini sebenarnya adalah bunga beracun 10.000 iblis. Menjadikan entitas iblis kuno sebagai murid. Apalagi yang ingin kau katakan untuk membelah diri? Siluman bunga kuno telah muncul demi memastikan kedamaian 3 alam. Segera eksekusi dia. Xian. Guru, kau harus pergi. Bagi dewa untuk membentuk ikatan cinta adalah dilarang oleh surga. Jika ini adalah takdirku. Lalu pilihan apa yang aku punya selain menerimanya? Tuan Yulo, apakah kau memberontak sekarang? Guru, apakah aku sekali lagi membawa masalah bagimu? Tidak. Guru akan membawamu pulang. Lihat dirimu, melepaskan masa depan cerah di Istana Langit, demi seorang gadis. Apakah kau tidak menyesal? Apa yang begitu istimewa dari si kecil yang tidak berguna ini? Sehingga kau rela menguras segalanya untuk melindunginya. Bahkan dewa ini merasa sangat sedih melihatnya. Dia adalah muridku. Setetes darah dewa, kultivasi selama berabad-abad. Dengan melepaskannya, ribuan tahun usaha akan sia-sia. Luka yang kau derita, apa yang akan kau andalkan untuk menyembuhkannya sekarang? Itu tidak masalah. Lagi pula waktuku tidak banyak lagi. Begitu seorang dewa merasakan cinta, hati akan hancur dan hidup akan berakhir. Bunga persik hitam akan berakar di dalam tulang. Tidak ada jalan untuk kembali. Tamu terhormat, setelah ratusan tahun, akhirnya baru terlihat wajahmu. Kau sudah sangat terlambat. Lagi pula, haruskah kau bersikeras muncul dalam wujud ini? Jika kau merasa aku menyebalkan, maka jangan datang. Aku tentu tidak mendambakan kehadiranmu di sini. Ratusan tahun kemudian, kau masih saja terlihat berantakan. Sungguh merusak pemandangan. Jika bukan karena seseorang memintaku datang, aku tidak akan berada di sini sama sekali. Siapa yang akan mengundangmu? Jangan terlalu percaya diri. Aku yang mengundangnya. Kau benar-benar tidak menghormatiku sama sekali. Katakan, mengapa kau mencariku? Anggurku. Tuan Abadi mengatur batu takdir. Menilai takdir dan kesempatan manusia. Dewa Yolau mengatur batu pernikahan. Mengikat manusia dalam jalinan hati dan kasih sayang. Raja dunia bawah mengatur batu karma. Memutus siklus sebab akibat bagi semua roh. Ketiga batu ini tumbuh dan menyusut bersama. Mereka makmur bersama dan musnah bersama. Tidak boleh kurang satu pun. Garis keturunan Tuan Yolau telah menipis. Sejak 10.000 tahun yang lalu, mereka semua telah berada di bawah kendali takdir. Kau ingin merebut kekuasaan sekarang, bukankah sudah terlambat? Aku tidak tertarik pada kekuatanmu. Aku butuh kau membantuku. Mendukung Xian untuk menjadi Dewa Yolau berikutnya. Tapi dia adalah siluman. Bagaimana mungkin dia bisa menahan tekanan spiritual batu pernikahan? Tidak masalah. Itu urusanku. Aku akan membantu Xian. Melepaskan wujud silumannya dan menjadi dewa.
Untuk menentang surga dan The mengubah film takdir, was hanya ada translated satu cara, and menukarkan narrated darah by dan M. esensi Media. jiwa seorang dewa dengan milik seorang iblis. Setelah itu, iblis itu akan hidup, dan dewa itu akan binasa. Dao surgawi akan menangis, dan semua makhluk hidup akan berduka. Seorang Tuan Yolo yang menentang langit demi mengubah takdir, tidak akan diakui oleh Dao Langit. Dia harus menanggung penderitaan dalam siklus kelahiran kembali, sebelum dia bisa menjadi orang suci. Apakah itu sebabnya kau membawaku ke sini? Tapi bagaimana kau tahu? Aku bersedia meluangkan waktu ini untuk membantumu dengan permintaan ini. Kau tidak punya pilihan. Aku hanya punya satu murid ini. Jika posisi Dewa Yulau tidak diwariskan kepadanya, tidak akan ada lagi yang meneruskan warisan ini. Jika keseimbangan batu tiga kehidupan hancur, kau juga akan menghadapi masalah besar. Buru, Sian-sian, ayam panggang. Bebek panggang. Kue beras ketan. Dan juga buru, buru. sian-sian. Hai sian-sian, Buru, sebagai murid, tindakanmu tidak pantas. Kau pantas dihukum. baiklah kalau begitu. Tanganmu. Buru, apakah kau tidak mencintaiku lagi? Kau punya waktu setengah jam untuk berkemas. Mengapa? Bukankah kau akan pergi ke festival lampion di dunia manusia? Jika lebih lama lagi, nanti akan terlambat. Buru, makanlah sedikit. Ini lezat. Sian-sian makanlah. Guru tidak ingin makan. Hei! Kalian berdua, kalian belum membayar. Kami tidak bilang, kami tidak akan membayar. Mengapa kau begitu galak? Bocah kecil, kau sungguh tidak tahu berterima kasih. Baiklah, hari ini kita akan menyelesaikan semua dendam lama kita bersama. Dulu, ketika kau Tuan Yulau membakar alam iblisku, apakah kau pernah berpikir hari ini akan datang? Itu kau. Hari ini, aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Tahun depan di waktu ini, akan menjadi peringatan kematianmu. Jangan berani-berani menyakiti guruku. Sian-sian menyingkir. Bukankah kau memberikan semua kekuatan dewamu kepada gadis kecil ini? Menggunakan sihir setelah kehilangan darah doamu. Buru, Aku sedang menanggung akibatnya. kau memberikan semua kekuatanmu padaku. Omong kosong dari seekor siluman. Jangan dengarkan dia. Guru, ada apa? Aku berharap bisa tetap berada di sisimu beberapa hari lagi. Tapi pada akhirnya aku tidak bisa melawan kehendak langit. Sian-sian hanya berharap kamu segera pulih. Kita akan kembali dan mencari kakak berjanggut putih itu. Dia pasti punya cara. Sian-sian. Pejamkan matamu. Guru memberikanmu hadiah terakhir. Atas nama yang suci, aku memberikan muridku jalan dari siluman menjadi dewa. Guru, ada apa? Dengan kata lupa yang melingkari hati, semua kasih sayang masa lalu terhapuskan. Sian-sian, berjanjilah padaku. Kau akan hidup dengan baik. Buru, 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 buru. Jadi aku tidak pernah menjadi benih dewa sama sekali. Status dewaku diberikan kepadaku oleh guru. Jika tidak, bagaimana mungkin kau berpikir bahwa dengan kultivasi dan KE ahli ANMU yang minim, kau bisa mengatasi semua perlawanan untuk menjadi Yulau? Aku bisa saja bersamanya.
Tapi kenapa harus berakhir seperti ini? Setelah Yulao The mentransfer film was statusnya kepadamu, translated and dia seharusnya narrated sudah by lenyap. M-Media. Dia takut kau akan sedih. Jadi dia menghapus ingatanmu. Akulah yang tidak sanggup menanggungnya. Dan secara paksa merapalkan mantra. Untuk menyembunyikannya dari mata surga. Mengirimnya ke dalam reinkarnasi. Apa? Sebagai ujian Yulao, kau harus melewati 3 kehidupan lampau. Sebelum kau benar-benar bisa menjadi Yulao yang baru. Xin Jing Xin King Yu. Dan Lu Bai. Itu sudah 3 orang. Lalu, bagaimana dengan Lan Yungwang? Lan Yungwang bukanlah bagian dari ujian Yulao. Itu adalah metode khusus yang aku rancang. Untuk membantunya memperpanjang hidup. Jika benang merahmu putus. Atau ujian berakhir. Dia akan mati. Lalu, jika kita memiliki benang merah di antara kita, apakah itu berarti aku telah jatuh cinta padanya? Jika kita bersama di kehidupan ini, apakah dia akan baik-baik saja? Kau telah mencapai keabadian. Kehilangan hak untuk mencintai. Jika kau jatuh cinta padanya, kau juga akan mati. Satu-satunya pilihan yang kau miliki sekarang adalah menjaga jarak yang sopan darinya. Dan membiarkan ujian ini berlanjut selamanya. Aku kembali. Xian, kau akhirnya kembali. Apakah kau menemukan cara untuk memulihkan kekuatan dewamu? Aku menemukannya. Kenapa kau terlihat begitu sedih? Aku tidak. Aku hanya terlalu bahagia. Guru. Wen Xiu. Aku telah memutuskan untuk tidak melepaskan simpul. Dengan Xin King Yu dan Lu Bai. Kenapa begitu? Jika kau tidak mengurai ikatan itu dengan mereka, bagaimana kau bisa kembali ke Istana Langit dan menjadi Yulao? Satu-satunya pilihan sekarang adalah bagimu untuk menjaga jarak yang wajar darinya dan membiarkan ujian ini berlanjut selamanya. Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Aku tidak bisa jatuh cinta padanya. Maupun berhenti mencintainya sepenuhnya. Xian, apa yang kau bicarakan? Kau adalah, aku harus membuatmu tetap hidup. Tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan. Aku pasti akan menemukan cara untuk membuatmu tetap hidup. Karena aku berjanji padamu. Guru! Dengan Xian di sini, Guru tidak akan pernah kesepian lagi. Xian akan selalu berada di sisi Guru. Guru. Kita tidak akan pernah terpisahkan.